mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Zainul Hasan dari bidang produksi dan restrukturisasi usaha selaku pengembang kewirausahaan ahli pertama. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada para pengikut, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati sebelumnya Sohibul Haja Gus Muhammad Gofirin selaku Sekretaris Jenderal OPOP Jatim yang mungkin tidak dapat bergabung pada pagi hari ini. Tak lupa juga yang kami hormati para kiai, para ibu nyai, Gus, Neng yang telah bergabung dalam acara pada pagi hari ini. Izin Bapak Ibu, saya izin share dulu materi pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di kesempatan pada pagi hari ini izinkan saya untuk memberikan kita saling sharing bersama karena di bagian kami di bidang produksi menangani tentang hak merek. Jadi kali ini pagi ini kita akan menjelaskan tentang pentingnya hak merek Ano kayo, kasi bagi UMKM. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita mulai dulu dari definisi merek itu seperti apa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis. Definisi merek menurut pasal 1 ayat 1, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2 atau lebih unsur tersebut yang membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh badan hukum atau perorangan. Dari pernyataan tersebut bahwasanya dijelaskan merek adalah tanda pengenal yang berupa gambar, logo, nama, warna, atau bentuk tertentu 2 atau maupun 3 dimensi yang berfungsi untuk membedakan produk satu dan produk yang lainnya. Dari hal tersebut nanti akan saya contohkan seperti apa susunan warnanya, seperti apa itu bentuk hologram, seperti apa pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Eh, Dilatar belakangi dari hak merek ini, yang melatar belakangi adalah mungkin dari kebutuhan untuk melindungi identitas usaha, keresahan-keresahan dari masyarakat, dari perkembangan eh, merek yang sebelumnya mungkin tidak dibutuhkan oleh pihak yang memproduksi, pihak pengusaha atau pihak UMKM. Kebutuhan untuk melindungi identitas usaha itu untuk memberikan kepastian hukum. Jadi untuk mendorong persaingan yang sehat serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk baik pasar nasional maupun internasional. Yang ketiga, dari dasar hukumnya saya ambil dari 3. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang seperti saya tadi sampaikan. Yang kedua, PP Nomor 22 Tahun 2018. Yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Fungsi merek itu sendiri, Bapak Ibu, ada 5 yang saya catat. Yang pertama itu sebagai identitas produk. Kenapa disebutkan sebagai identitas produk? Karena berfungsi sebagai tanda pengenal antara produk satu dengan produk yang lainnya. Dengan merek, konsumen dapat mengenali dan mengingat produk tertentu meskipun di dalam pasar itu banyak pilihan. Misal, kita biasanya masuk ke, mohon maaf ini bukan promosi salah satu marketplace atau pasar modern, misal Alfa atau Indomaret. Kalau kita masuk ke dalam
etalase dalam tokonya, di etalase masing-masing produk itu mesti dikategorikan, Bapak Ibu. Nah, itu sebagai identitas produk membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Yang kedua, sebagai alat promosi dan daya tarik konsumen. Merek itu berperan besar dalam kegiatan pemasaran dan promosi. Nama dan logo yang menarik itu dapat meningkatkan nilai daya saing, nilai daya tarik konsumen, sehingga dapat memperluas pemasaran di pasar nasional maupun internasional. Yang ketiga, fungsi merek merupakan sebagai jaminan kualitas. Merek seringkali dianggap sebagai jaminan mutu oleh konsumen. Konsumen cenderung memilih merek yang sudah dikenal karena sudah dipercaya pada kualitas dan konsistensinya. Maka yang poin ketiga ini mengapa disebut sebagai jaminan kualitas? Karena konsumen itu cenderung akan membeli merek yang sudah terkenal, merek yang sudah dikenal oleh masyarakat banyak, meskipun merek itu baru, tapi merek itu viral, maka konsumen itu akan lebih cenderung untuk membeli yang jaminan kualitasnya yang sudah teruji, Bapak Ibu. Yang nomor empat, fungsi merek itu bagi UMKM adalah suatu perlindungan hukum. Dengan mendaftarkan merek, pelaku usaha mendapatkan hak eksklusif, Bapak Ibu. Yang artinya hak eksklusif itu tidak dapat diberikan oleh pemerintah kepada negara yang tidak mendaftarkan. Jadi alat perlindungan hukum ini, hak eksklusif ini diberikan selama 10 tahun ke depan untuk digunakan pihak-pihak tertentu atau pihak yang memproduksi, pihak UMKM yang sudah mendaftarkan, juga kepada pihak yang dipilih oleh UKM tersebut untuk menggunakan dengan klausul izin yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Yang kelima, sebagai citra dan nilai tambah suatu produk, Bapak Ibu. Merek yang kuat mampu membangun citra yang positif dan loyalitas konsumen. Citra ini menjadi aset yang tidak berwujud atau intangible asset, aset yang tidak bernilai. Akan tetapi aset yang tidak bernilai ini merupakan aset yang bernilai ekonomi tinggi. Contoh merek Apple memiliki nilai brand yang jauh melebihi nilai produknya. Sebenarnya produk Apple itu kalau kita sandingkan dengan Android, mungkin biaya produksinya tuh akan sama atau jauh di bawah Android itu sendiri. Karena apa? Karena merek itu sendiri yang dapat menopang nilai dari si Apple itu, Bapak Ibu. Nah, tadi saya sebutkan identitas produk, reputasi, jaminan kualitas, dan nilai tambah, Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini. Identitas produk, contoh di dalam satu etalase, maka mereka akan membedakan dari produk yang satu dengan produk jenis yang lainnya. Jadi sebagai identitas produk. Yang kedua jadi nilai tambah, Bapak Ibu. Yang mungkin dari harga yang tanpa merek itu yang polosan 5.000 per cup, di kita kasih merek seperti merek Starbucks atau merek yang lainnya, jadi akan lebih mahal. Karena apa? Karena sudah ada mereknya, sudah terjamin kualitasnya, dan mungkin viral juga di kalangan media sosial, Bapak Ibu. Mungkin dari segi pembuatan, dari segi bahan itu sama, karena diselipkan dari sisi merek itu, karena yang satu polos, yang kedua bermerek, jadi dapat menambah nilai tambah si barang itu sendiri. Yang kedua, reputasi. Seperti kita contohkan di bawah ini Ducati dan Honda. Mungkin kalau kita disuruh milih gratis mau sepeda motor Ducati atau Honda, mungkin kita akan lebih milih yang Ducati karena reputasi Ducati itu di dunia otomotif sudah terjamin dari segi kualitas dan merupakan produk-produk barang mewah dibandingkan dengan Honda yang mungkin dari segi konsumen itu dia menyasar dari segi yang rendah,
tengah, dan tinggi. Kalau Ducati kita mengenalnya dari reputasinya itu sudah mengenal dari produk-produk yang tinggi, produk-produk yang berkelas. Jadi jaminan terhadap produknya itu sangat luar biasa. Yang ketiga, seperti yang saya sebutkan tadi, jaminan kualitas kita bandingkan antara Apple dan Android, Bapak Ibu. Kalau kita sandingkan Android dengan Apple, pasti Apple lebih diminati oleh banyak orang. Mungkin tidak semuanya ya, tapi Apple lebih terkenal dan jaminan kualitasnya lebih baik daripada Android. Seperti yang saya tadi sebutkan, sebenarnya di Cina itu kalau jual per partnya, kalau kita rakit sendiri, itu mungkin harganya lebih murah daripada harga Android itu sendiri. Kenapa? Nah itu tadi, fungsi merek itu jaminan kualitas. Jadi nilai brandnya itu sendiri melebihi dari nilai produknya. Itu Bapak Ibu. Manfaat merek bagi produk UMKM. Yang pertama, tadi sebutkan legalitas dan perlindungan hukum. Merek yang terdaftar memberikan perlindungan hukum agar tidak mudah ditiru atau digunakan pihak lain tanpa izin, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah mempunyai merek, Bapak Ibu berhak untuk menggunakan hak merek itu selama 10 tahun ke depan. Dan berhak mengklaim apabila ada orang yang meniru merek Bapak Ibu sendiri dari segi logo, pewarnaan, penyebutan atau fonetik. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen akan lebih yakin terhadap produk yang ibu bapak miliki karena merek resmi dianggap berkualitas dan terpercaya. Yang ketiga, akses ke pasar retail modern dan e-commerce. Banyak platform penjualan besar mensyaratkan produk harus bermerek dan legal untuk bisa dipasarkan. Mulai tahun ini atau tahun yang belakangan sudah banyak e-commerce yang mempersyaratkan tidak mau lagi produk yang diupload ke platform mereka itu bersifat polosan. Seperti itu. Jadi juga ingin mau meningkatkan kepercayaan konsumen di sana, akses pasarnya lebih modern di dalam penjualan. Yang keempat, nilai tambah pada penilaian aset usaha. Merek yang kuat menjadi aset yang berharga yang menambah nilai perusahaan. Yang kelima, memudahkan kerjasama, waralaba, dan ekspor. Merek resmi dari pemerintah, dari negara itu mempermudah pelaku usaha untuk menjalin kemitraan bisnis, membuka peluang waralaba, serta mengikuti pameran dan expo. Jadi manfaat merek itu sangat banyak sekali Bapak Ibu sebenarnya. Tidak hanya lima. Mengapa pada era yang globalisasi saat ini tuntutan terhadap merek, terhadap produk yang dipasarkan itu harus legal karena yang pertama untuk perlindungan hukum kepada UMKM yang mempunyai produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, akses pasarnya akan lebih luas dan nilai tambah sendiri terhadap produk itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, proses dalam pembuatan etiket merek atau logo merek itu hanya terdiri dari tiga, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui. Nanti kita praktikkan langsung coba sekilas dalam pembuatan etiket merek. Yang pertama, logo dan tulisan. Logo harus jelas, memang harus yang produk mereka sendiri tidak menyadur logo dan tulisan orang lain. Yang kedua, unsur warna harus jelas, warnanya merah, hijau, orange atau pink itu harus jelas dan fontnya juga harus jelas. Dalam pembuatan etiket merek dari ketiga unsur ini itu tidak boleh yang namanya menyadur milik orang lain. Semuanya harus pure hasil dari imajinasi kita, hasil dari pemikiran kita. Meskipun logo itu sangat sederhana, meskipun hanya terdiri dari nama dan warna saja. Sangat tidak diperkenankan kalau merek itu berunsur dari punya pemikiran orang lain, meniru logo orang lain, seperti itu sih tidak diperkenankan. Contoh merek yang kurang tepat, Bapak Ibu. Nah,
Yang pertama, Septa Usaha. Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, ada alamat, ada nama produk, ada nomor HP, ada PRT. Ini kurang tepat, Bapak. Bukan tidak benar, kurang tepat. Seharusnya yang tadi saya sebutkan itu merek hanya terdiri dari nama, font, warna. Nah, ini Bapak Ibu, hanya terdiri dari tiga ini. Sedangkan di sini ada alamat, ada since 99, ini tidak diperkenankan. Seharusnya itu harus hanya ada septa atau septa usaha. Hanya terdiri dari ini yang di atas, Kak. Alamat, nama produk itu tidak diperkenankan berada di dalam merek. Merek yang diusulkan pure hanya nama merek, warna, dan logo saja. Yang kedua, Bang Ali Pentol Teluk Gulung sejak 2004. Harusnya ini tidak diperkenankan. Karena apa? Nama produk tidak boleh dijadikan merek. Bang Ali oke lah dijadikan merek. Bang Ali saja. Akan tetapi Bapak Ibu, penamaan merek yang menggunakan nama seseorang itu cenderung akan lebih banyak. Case yang kami dapatkan di lapangan selama ini, seseorang UKM yang mendaftarkan produk atas nama dirinya sendiri, bukan singkatan dari mungkin dari kedua nama anaknya yang tidak unik, itu rawan tertolak. Karena apa? Karena nama orang yang sering digunakan Bang Ali, Bang Hasan, atau siapapun itu akan cenderung sering ditolak. Seperti itu. Harusnya ini diganti dengan nama yang lebih unik. Nah, makanya saya jadikan contoh etiket merek yang kurang tepat, Bapak Ibu. Jadi nama orang, nama produk, alamat, nomor HP, PIRT, dan nama produk cookies, cake and snack itu tidak boleh ada di dalam etiket merek. Yang ketiga, telur asin di Lajaya. Sebenarnya di Lajayanya sudah benar, mungkin karena di sini ada telur asin. Dan yang kedua, telur asin ini logonya eh, sepertinya ini ngambil di Google ya, Bapak Ibu. Jadi tidak diperkenankan, sangat tidak diperkenankan kalau kita mengambil gambar yang sifatnya ada di Google. Gak apa-apa kalau kita hanya punya merek, mungkin hanya garis saja. Garis dua, mungkin seperti Adidas yang garis saja sama namanya Adidas yang warna hitam putih itu tidak masalah. Yang penting unik dan mudah diingat, relevan sama produknya Bapak Ibu yang diusulkan. Seperti itu. Kita lanjut ke usaha, contoh etiket merek yang benar, Bapak Ibu. Nah, saya ambil contoh etiket merek yang sudah terkenal, namun sederhana, namun mudah diingat, Bapak Ibu. Adidas yang pertama. Dia hanya garis tiga, sangat sederhana, namanya Adidas. Tapi filosofinya dalam pembuatan etiket merek dan fungsinya itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Meskipun hanya terdiri nama, font, dan warna serta logonya sangat sederhana, tapi yang dibenarkan oleh Kemenkumham itu yang seperti ini. Yang kedua KFC. KFC. Sebenarnya ini KFC gambarnya ini gambar si owner itu sendiri dibuat karikatur dan hanya tulisan KFC. Itu saja Bapak, tidak boleh ada embel-embel yang macam-macam di dalam etiket merek itu. Hanya berupa font, saya ingatkan lagi font, warna, dan gambar itu sendiri. Samsung juga sama, Gojek juga sama, Bapak Ibu. Merek itu dibagi dua, ada yang merek tradisional, ada merek yang non tradisional. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang merek tradisional hanya berbentuk kata, bentoel. Yang kedua kata dan lukisan, Indomie. Yang ketiga hanya lukisan atau logo saja. Itu yang tradisional. Yang non tradisional berbentuk hologram tadi, tiga dimensi dan suara. Suara itu seperti ya Tokopedia itu sudah dalam bentuk merek, tren di dalam dunia usaha. Jadi orang-orang lebih mudah mengingat seperti Shopee atau Susu Murni Nasional. Itu sudah termasuk merek Bapak Ibu yang berbentuk suara. Seperti itu.
Nah, kita lanjut ke persyaratan fasilitasi yang ada di kami. Salah satunya itu fasilitasi merek, Bapak Ibu, yang setiap awal tahun, kami tahun ini sudah memfasilitasi sebanyak 500 UMKM pengajuan merek. Alhamdulillah sudah terpenuhi, Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang berminat, usahanya, lembaganya, mau koperasinya, atau produk perseorangan Ibu, Bapak Ibu mau didaftarkan, monggo silakan, Bapak. Yang pertama persyaratannya harus memiliki NIB atau badan hukum. Yang kedua, usaha sudah berjalan minimal 1 tahun. Produk merupakan barang produksi sendiri, bukan produk dari maklon atau produk orang lain. Produk makanan, minuman, kerajinan, jasa atau perdagangan. Dan ada tambahan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu itu ingin mendaftarkan itu lembaga koperasi, itu ditambahi dengan KTP pengurus atau pengawas. Yang kedua, melampirkan juga akta pendirian koperasi. Seperti itu. Cukup mudah syaratnya Bapak Ibu. Dan di kami program ini, fasilitasi ini bersifat gratis. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kalau ingin cepat mau mendaftarkan secara mandiri produknya Bapak Ibu, monggo silakan. Eh, Biayanya itu 1.800.000 kalau daftar secara mandiri. Tapi kalau pakai surat keterangan, permohonan men- menyampaikan permohonan ke kami untuk dibuatkan surat keterangan, biayanya itu 500.000 Bapak Ibu. Tapi kalau ikut fasilitasi di kami itu sifatnya gratis. Nah, yang berikutnya, perhatikan unsur-unsur merek yang rawan tertolak. Yang pertama, memakai unsur identitas daerah atau indikasi geografis. Seperti yang contoh di atas, Lawu Pukis menggunakan apa namanya, logo atau gambar selamat datang di suatu daerah, itu tidak diperkenankan, Bapak. Pasti akan tertolak. Yang kedua, memakai nama orang, seperti yang tadi saya sebutkan. Soto Jokowi. Jokowi kan nama seseorang, nama presiden kita. Mungkin di luar itu juga banyak nama yang menggunakan nama Jokowi, yang punya nama Jokowi. Jadi tidak diperkenan untuk nama Jokowi. Yang kedua, mengandung kesamaan pengucapan fonetik yang tadi saya disampaikan. Saibah, Saibah, AI sama dengan AI. Secara pengucapan Saibah dan Saibah itu sama, Bang. Jadi tidak diperkenankan juga. Yang kedua, bertentangan dengan ideologi negara, undang-undang moralitas, agama, dan nilai sosial dan ketertiban umum. Sebelum-sebelumnya kan banyak yang menggunakan nama wisata, pentol daging tuyul, mie iblis, itu tidak diperkenankan karena bertentangan sama moralitas, apalagi kita mayoritas Indonesia itu beragama Islam. Yang berikutnya, mengandung kesamaan nama, bentuk desain logo dengan merek yang sudah ada. Contohnya Starbucks Coffee. Ada yang meniru waktu itu di daerah Ponorogo, kalau nggak salah ini saya ambil, pecel lele lelah. Dari segi fonetik, ya tidak sama. Dari segi produk tidak sama. Tapi dari segi pewarnaan dan dari segi logonya, etiket mereknya itu sama dengan Starbucks Coffee. Menggunakan bintang. Namanya juga kalau dilihat dari jauh hampir sama dengan Starbucks. Seperti itu. Yang berikutnya, nama merek menyebutkan jenis dan barang jasa. Seperti yang disebutkan, nama usaha jangan dimasukkan dalam merek. Menyebutkan jenisnya apa itu tidak diperkenankan, Bapak Ibu. Yang berikutnya, merek berkaitan dengan sifat barang dan jasa. Manis, manis itu kan kata umum, Bapak Ibu. Tidak diperkenankan kata umum, kata baku yang sering kita ucapkan, sering kita dengar di iklan, produk-produk, itu tidak diperkenankan. Manis harus apa, harus unik dan memang jarang orang gunakan. Gitu.
merek merupakan nama atau lambang umum. Nah, kalau cuma seperti ini, Bapak Ibu, titik dan koma, tidak ada kata-kata, ya akan rawan tertolak juga karena tidak ada katanya, hanya bersifat lambang saja atau lambang yang umum. Seperti itu. Memuat klaim atau manfaat juga. Seperti mungkin Bapak Ibu punya usaha produk jamu yang mengklaim obat kuat. Nah, itu tidak diperkenankan. Obat yang dapat menyembuhkan penyakit jantung itu tidak diperkenankan, Bapak Ibu. Jadi mengklaim suatu kegunaan atau manfaat yang tidak sesuai tidak diperkenankan. Memang pure harus hanya terdiri dari font, warna, dan logo saja, Bapak Ibu. Nah, proses pendaftaran mereknya yang pertama kita cek dulu kalau punya usaha Bapak Ibu mau lembaga atau perorangan kita harus ngecek dulu merek yang mau didaftarkan itu ada nggak yang menggunakan di PDKI Indonesia dgip.go.id. Nah, kita coba nanti praktekkan Bapak Ibu pengajuan permohonan pemeriksaan setelah itu pendaftaran. Nah, referensi penelusuran ada dua Bapak Ibu kalau mau mendaftarkan merek. Yang pertama kita cek dulu di pangkalan data kekayaan intelektual PDKI merek yang mau kita daftarkan. Misal merek Finsta. Merek Finsta itu produknya kue kering atau kue basah. Nah, yang pertama kita cek mereknya dulu. Yang kedua ada sistem klasifikasi merek. Artinya apa? Merek Finsta itu produknya apa? Kue basah. Nah, setelah mengetahui di PDKI tidak ada yang menggunakan nama merek Finsta, nah kita langsung ke sistem klasifikasi mereknya. Kita masuk kelas berapa sih merek itu? Produk kita produk kue kering dan kue basah. Mari kita contohkan bersama Bapak Ibu. Sebentar saya coba share. Bentar Bapak Ibu. Kita coba praktek bersama. Nah, misal, tetap aneh Mas, muncul ya di sana. Muncul. Oke. Seperti yang tadi saya sebutkan, misal Ibu punya nama merek yang mau diusulkan Finsta. Finsta itu apa? Mungkin eh, penggabungan antara anak laki-laki Ibu dan anak perempuan Ibu. Anak iya laki-laki dan perempuan seperti itu. Kita cek aja, masuk dulu ke PDKI Indonesia DGIP atau ketik aja PDKI. PDKI nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita langsung pencarian data. Nah, jika muncul tidak ada data atau belum memasukkan keyword pencarian tidak ada data seperti ini merek Finsta ini bisa dapat digunakan oleh Bapak Ibu. Kita cek juga secara fonetik. Fonetik itu pengucapan. Nah, di sini ada Finsta, Vinata. Tapi kita lihat juga dia kode kelasnya berapa? Kode 30. Vino, Vinota. Kan nggak ada yang sama dengan nama produk yang mau kita usulkan, Finsta. Jadi insya Allah nama ini sudah dapat bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Contoh kalau kita eh, punya produk sebelah, kita riset dulu mau kita ngasih beri nama apa. Nah di sini banyak Bapak Ibu sebelah Gunjoy, sebelah Seuha, Java 11. Maka kita hindari nama-nama dan logo-logo yang sudah digunakan di pangkalan data kekayaan intelektual ini. Kita harus riset dulu sebelum mau mengusulkan produk etiket merek kita, produk kita, kita harus riset dulu di pangkalan data kekayaan intelektual ini. Sudah ada yang menggunakan atau belum. Daripada nanti kita sudah mendaftarkan, apalagi daftar mandiri, kita sudah bayar, maka eman kalau kita tertolak maka kita harus daftar lagi Bapak Ibu. Misal kita mau daftarkan mereknya nama orang tadi Bang Ali ya, Bang Ali. Nah, di sini banyak Bapak Ibu. Makanya kenapa tadi merek itu saya tolak. Nama Bang Ali itu sudah banyak sekali didaftarkan oleh orang-orang yang di Indonesia. Seperti itu. Hindari nama-nama orang.
Misal Hasan, nama saya sendiri, banyak Bapak Ibu. Maka sangat tidak disarankan untuk menggunakan nama orang. Mending kita pakai nama yang menurut kita unik atau nama perpaduan antara anak kita, laki-laki dan perempuan, atau anak kita sama istri kita. Jadi buatlah nama yang unik, yang mudah diingat oleh orang. Nah, itu sekilas riset tentang pembuatan merek sebelum kita mengusulkan di PDKI Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kita lanjut ke SKM, Sistem Klasifikasi Merek. Bapak Ibu buka browse Google, tinggal ketik aja SKM, SKM merek nanti muncul. Nah, sistem klasifikasi merek, misal yang seperti tadi saya sebutkan, kue basah, kue basah atau kue kering. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini tidak dapat dicari Bapak Ibu, saya sarankan untuk cari cari dulu di Google kue kering masuk kelas berapa, kelas merek berapa, kelas 30 Bapak Ibu. Nanti kita langsung saja ke SKM-nya, cari di kelas 30. Kelas 30. Nanti kita kontrol F saja Bapak Ibu, kue kering. Nah, banyak Bu di sini Bapak Ibu. Kue kering yang mana? Nah, ini yang lebih umum, kue kering Prancis. Nah, jadi caranya kita mengklasifikasikan merek, caranya cari kelas merek seperti itu Bapak Ibu. Kue basah, apakah dalam satu kelas atau dalam satu kelas? Fasilitasi yang ada di kami yang perlu Bapak Ibu ketahui itu hanya untuk satu kelas. Nah, kalau beda kelas itu tidak bisa kami fasilitasi Bapak Ibu karena pembayaran yang kami fasilitasi PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajaknya yang kita bayari itu hanya dalam satu kelas. Misal Bapak Ibu yang sering kami fasilitasi itu di kalangan UKM itu biasanya hanya kue kering dan kue basah. Nah, kue kering seperti eh, donat, brownies, seperti itu Bapak Ibu. Hanya dalam satu kelas. Kalau kalau masih dalam satu kelas, meskipun banyak sebanyak 10 kelas itu tidak masalah Bapak Ibu. 10 produk maksudnya dalam satu kelas itu tidak masalah. Yang penting dalam satu kelas. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke materi Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya tips memilih merek seperti apa agar merek itu yang kita daftarkan bisa diterima dan lolos. Yang pertama, mudah diingat dan mudah diucapkan. Seperti yang tadi disampaikan, Adidas, Gojek, GoPay, itu mudah diingat dan mudah diucapkan. Artinya gak usah panjang-panjang merek, terdiri dari satu atau dua suku kata itu sudah bagus Bapak Ibu. Relevan dengan produk atau nilai bisnisnya. Jangan sampai kita produknya roti, kita nama mereknya ada unsur nama yang berbau teknologi. Indotex atau Browntex. Jadi tidak relevan dengan produk yang kita miliki, Bapak Ibu. Yang ketiga, unik dan berbeda dengan kompetitor. Seperti yang sudah saya ingatkan, sudah saya sampaikan tadi, merek itu harus unik dan harus berbeda memang dengan kompetitor. Agar apa? Agar pembeda dengan produk yang satu dengan yang lainnya itu jelas, Bapak Ibu, bahwa produk A adalah produk jenengan, produk B adalah produk orang lain. Yang keempat, mempunyai makna positif. Pada dasarnya dalam pembuatan nama merek itu seperti kita memberi nama kepada anak kita. Kita mau nama anak kita itu yang bernuansa agama, yang artinya itu sangat luar biasa terhadap nanti akan kehidupan anaknya seperti apa, seperti ya, yang Bapak Ibu sudah ketahui Nabi Muhammad,
namanya Muhammad yang terpuji. Sama kita dalam pembuatan merek harus memiliki makna yang tepat, makna yang positif terhadap usaha itu. Jadi harus dipikirkan dengan baik-baik, harus dipikirkan dengan matang nama merek yang mau Bapak Ibu daftarkan. Yang kelima, enak dilihat secara visual. Jadi desain mungkin sekarang Bapak Ibu sudah gampang ya. Untuk pembuatan merek itu tidak susah lagi karena Canva sudah menyediakan berbagai macam font, berbagai macam template di sana. Kalau yang gratis juga ada, tapi terbatas. Tapi kalau yang berbayar mungkin eh, sebulannya mungkin 100 ribuan, Bapak Ibu sudah dapat menggunakan Canva itu dan sudah dapat memiliki secara pribadi karena ada yang sifatnya gratis, ada yang sifatnya berbayar. Kalau berbayar mungkin lebih bagus desainnya, Bapak Ibu. Artinya dalam pembuatan merek itu tidak diperkenankan untuk menggunakan atau meniru merek orang lain, maupun secara visual, secara font, secara pewarnaan itu tidak diperkenankan. Mengapa kita harus mendaftarkan merek, Bapak Ibu? Karena merek itu mempunyai hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar selama 10 tahun. Yang pertama, UKM dapat menggunakan sendiri merek tersebut selama 10 tahun. Jika di dalam perjalanan ketahuan ada yang menggunakan merek Bapak Ibu punya hak untuk menuntut. Karena yang terdaftar, merek yang terdaftar milik Bapak Ibu. Seperti contoh kasus kemarin geprek bensu. Mungkin geprek bensu kalau masalah keuangan mereka bisa daftar sendiri, tapi karena apa? Karena ketidaktahuan itu. Ketidaktahuan dari si pemilik bahwasanya geprek bensu sudah ada yang menggunakan. Yang kedua, hak eksklusif Bapak Ibu yang terima yang diberikan oleh negara itu dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dengan menggunakan lisensi-lisensi yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Misal apa? Mungkin Ibu mau mengembangkan usahanya, mau dimaklun, mau di franchise. Bapak Ibu dapat menggunakan haknya, hak eksklusif itu untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Yang ketiga, itu hak eksklusifnya melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menggunakan atau mendaftarkan merek dan sudah mempunyai merek, itu selama 10 tahun mempunyai hak eksklusif yang seperti yang tadi tiga yang saya sampaikan selama 10 tahun. Nah, ini merupakan contoh yang sudah kami fasilitasi di tahun 2024 punyanya Oppo Jatim Bapak Ibu, yaitu Ecotrend. Nah, ini bisa dilihat masih bersama tanggal penerimaannya 7 Maret 2024 yang sudah kami fasilitasi Bapak Ibu. Hanya terdiri dari nama, logo, dan warna Bapak Ibu. Kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, kenapa pentingnya merek itu didaftarkan oleh Bapak Ibu? Karena merek bukan hanya sekedar nama, tapi identitas dan aset berharga bagi UMKM. Dengan memiliki merek yang kuat dan terdaftar, pelaku usaha dapat melindungi produknya, meningkatkan nilai usaha, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen. Mungkin materi dari kami seperti itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bapak Ibu. Kami kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hasan untuk pemaparan materinya. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan dipersilakan. Monggo untuk Bapak Ibu apabila ada yang ingin didiskusikan terkait hak merek dipersilakan.
mungkin perlu saya tambahi ya Mas. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin mengajukan merek di tahun depan, Bapak Ibu bisa pantengin yang sebentar saya share dulu. Bisa pantengin yang namanya Instagram Dinas Koperasi Bapak Ibu karena di tiap awal tahun kami selalu mengupload di Instagram tentang fasilitas kegiatan yang akan dijalankan di tahun 2026. Nah, seperti ini merek di Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal scan atau ketik linknya, melengkapi pendaftaran di sana. Nanti insya Allah kami akan fasilitasi di tiap kabupaten kota, Bapak Ibu. Insya Allah di 38 kabupaten kota akan kami fasilitasi Bapak Ibu. Fasilitas-fasilitas yang ada di kami mungkin bisa diikuti Bapak Ibu, bisa di-follow. Oke, baik, terima kasih Pak Hasan untuk informasinya. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau sudah cukup untuk Akmerek kali ini? Atau mungkin ada yang ingin sharing-sharing terkait Akmerek? Monggo. Baik, materinya saya kirim ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kirim. Monggo, Pak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Kalau memang sudah cukup, boleh dibantu chat atau boleh open mic, sudah cukup. Untuk materinya sudah di-share Pak Hasan di chat nggih, Bapak Ibu. Monggo bisa dituntut. Nggih, baik untuk sekiranya sudah cukup nggih Bapak Ibu untuk materi yang disampaikan dari Bapak Hasan. Sebelumnya dari Pak Hasan apakah ada yang ingin disampaikan lagi sebelum saya tutup? Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah cukup, terima kasih kami ucapkan atas waktunya dan atensinya. Mungkin di sela-sela kesibukan Bapak Ibu menyempatkan diri untuk mengikuti Zoom ini. Semoga apa yang tadi disampaikan merupakan suatu pembelajaran untuk saya sendiri terutama dan untuk Bapak Ibu untuk menambah wawasan kita tentang pentingnya hak merek. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hasan untuk materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Eh, Baik, untuk klinik opo pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari dan kita akan berjumpa kembali di klinik opo minggu depan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.